kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur bila Tuhan masih boleh mengizinkan kami pada pagi ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk memahami apa yang Engkau sampaikan dan kehendaki dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 21 Maret 2025, yaitu yang ditulis di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayatnya yang ke-9, demikian dikatakan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi Jehovah gabe raja, gumom-gom liat portibion. Diari nasasadai, sada situ tu Jehovah, guarna pe sadado. Amang inang, ada sebuah istilah yang mengatakan, dunia tidak kekurangan pemimpin yang pintar, tapi dunia kekurangan pemimpin yang jujur. Sekali lagi saya ulang, dunia ini tidak kekurangan pemimpin yang pintar, tetapi kekurangan pemimpin yang jujur. Memang jika kita boleh jujur, ketika kita melihat begitu banyaknya masalah di zaman ini, banyak konflik terjadi, banyak kericuhan, keributan terjadi disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak jujur, pemimpin yang menyelewengkan kekuasaan, pemimpin yang mendahului kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan kelompok yang dia pimpin. Amang inang, kalau kita lihat dalam Alkitab, kesejahteraan sebuah wilayah itu sangat ditentukan melalui hikmat dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Kalau kita melihat misalnya dalam Alkitab kita, khususnya melalui tokoh yang bernama Salomo, kita tahu Salomo dengan jelas mengatakan kepada Tuhan bahwa hanya satu hal yang dia minta daripada Tuhan, supaya Tuhan kehendaki boleh masuk ke dalam hatinya, yaitu adalah hikmat atau kebijaksanaan. Kita tahu mengenang Salomo dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Pada waktu itu dia meminta kepada Tuhan supaya hikmat yang daripada Tuhan itulah yang akan memenuhi hati, memenuhi pikiran Salomo, supaya sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, inilah yang menjadi modal, inilah yang menjadi bekal bagi Salomo untuk menjalankan kepemimpinannya. Dan kita bisa melihat oleh sebab hikmat Tuhan ada di dalam diri Salomo, segala kebijaksanaan, segala keputusan yang dia ambil dalam kepemimpinannya membawa bangsa Yahudi kepada kesejahteraan. Dan kalau kita melihat dalam teks Zakaria ini, Zakaria ingin menubuatkan bahwa suatu saat di waktu yang ditentukan oleh Tuhan akan datang figur pemimpin
yang mewakili, merepresentasikan kehadiran Allah, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Kita tahu amang inang, teman-teman semua, bahwa Yesus adalah figur pemimpin yang menunjukkan teladan baik sepanjang hidupnya. Yesus tidak punya celah. Yesus tidak menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Dan Yesus adalah pemimpin yang betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah raja yang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa? Sebab Yesus memakai kekuasaan yang dia punya untuk melayani Bapaknya. Kita tahu bahwa konteks ayat ini, Zakaria ini adalah menceritakan tentang bangsa Yahudi yang pada waktu itu sedang mengalami pembuangan di Babel, pembuangan yang kedua. Jadi kita bayangkan dalam situasi konteks sebagai bangsa yang dibuang, mereka rindu ada pemimpin yang mampu memenangkan mereka, pemimpin yang mampu membebaskan dengan kehebatannya, dengan kegagahannya, dan dengan kejujurannya. Kita lihat Yesus sebagai pemimpin, dia membawa kepemimpinan yang bersahabat, bukan kepemimpinan yang menekan. Kita lihat mujizat Yesus banyak terjadi kepada orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita di zaman ini? Amang inang, kita semua adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Kalau ada di sini kita yang menjadi guru, guru juga menjadi pemimpin bagi siswa-siswanya. Terlebih juga kita dipanggil menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Kita tahu amang inang, tantangan, cobaan, ujian dalam hidup semakin banyak di zaman ini. Lalu bagaimana kita semua dipanggil menjadi pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan bagi pihak yang kita pimpin. Minimal kita mau memulai memimpin hidup ini, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, maka kita bisa melangkah menjadi pemimpin bagi yang lain. Lalu pada minggu ini, di tanggal 23, kita akan memasuki Minggu Okuli, yang artinya adalah mataku tetap memandang kepada Tuhan. Apa yang mau dikatakan melalui Minggu Okuli ini? Bahwa Tuhan di dalam diri Yesus Kristus haruslah menjadi teladan, haruslah menjadi fokus dalam kehidupan kita. Dan jika kita memandang fokus kepada pribadi Yesus Kristus, maka kita boleh menjadi pemimpin yang baik di dalam kehidupan kita. Selamat menjadi pemimpin, selamat memandang kepada Tuhan yang menjadi pemimpin bagi kehidupan kita dan Raja yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah pada suatu saat akan menunjukkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sebagai manusia, kami ingin Engkau menjadi Raja, menjadi pemimpin bagi kehidupan kami. Setiap jejak langkah-Mu Tuhan kami ingin ikuti. Tuhan, banyak ujian, cobaan, dan tantangan di dunia ini. Kadang-kadang kami masih mau jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, bantulah kami, topanglah kami, kuatkanlah kami,
supaya hanya Engkau saja Tuhan yang boleh menjadi pembimbing bagi kami. Tuhan, segala aktivitas kami pada hari ini, kami mohon Tuhanlah yang senantiasa memberkati, supaya setiap kehidupan kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.